Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Maisa Sonia Alam Rahman. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Muhammad Ma'mun Rosid. Nah, saya dan Mas Ma'mun kali ini akan berdiskusi dengan Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana tadi nggak repot nyari pesantren Cendekia Amanah? Nyasar dikit pada di Bogor. Alhamdulillah tapi nyampe juga. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman semua sudah nggak asing ya dengan Bapak Kiai. Beliau merupakan dosen, penulis, kemudian juga ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Nah, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini Pak, nih mungkin kita akan berdiskusi mengenai relevansi Piagam Madinah dan juga Pancasila. Titik temu antara Piagam Madinah dan Pancasila Pak. Nah, sedikit pembukaan untuk teman-teman semua. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun sebuah naskah yang pada awalnya akan dijadikan teks proklamasi Indonesia. Namun pada akhirnya malah menjadi mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta. Lalu kemudian sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang pada awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Pancasila ini Pak Yai seringkali dikaitkan dengan Piagam Madinah karena sama-sama merupakan konstitusi tertulis yang berdiri di atas sebuah komunitas yang majemuk begitu Pak Yai. Nah, sebelum loncat kepada persamaan antara Piagam Madinah dan Pancasila, saya mau bertanya nih Pak, pada zaman Rasulullah itu apakah betul Rasulullah itu selain menjadi utusan Allah yang berdakwah dan menyerukan kebenaran, apakah betul Rasulullah itu sudah dapat dikatakan mengepalai sebuah negara Pak Yai? Ya, kalau kita ngelihat Rasulullah SAW, kita bisa melihat mulai dari periode Mekah ke periode Madinah. Di saat Nabi di Mekah tentu Nabi tidak maksimal untuk membentuk sebuah negara. Perjuangannya pun juga penuh tantangan dan rintangan sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nabi disebut dengan muhajirin dengan kelompoknya, lalu ada di sana orang yang disebut dengan Ansor. Nah, kaum Ansor ini ada yang sudah ikrar kepada Rasulullah, yaitu pada Bai'atul Ula dan Bai'atul Aqabah 621-622. Itu bentuk ikrar bahwa mengangkat Nabi sebagai pemimpin di Madinah. Nah, tapi perlu diingat juga di Madinah sebagai negara kota, ini banyak sekali varian sukunya. Ya, dari kaum muslimin sendiri, dari kaum Ansor itu ada yang muslim dan non muslim. Ada yang kelompok pagan. Di Yahudi sendiri terjadi dari 3 kelompok. Ada Bani Nadir, Bani Qainqa, dan Bani Quraidah. Di Ansor saja itu didominasi oleh 2 suku besar yang itu berseteru terus, yaitu Aus dan Khazraj itu. Nah, ini Nabi harus datang menyelesaikan perseteruan kelompok ini. Satu sisi mereka ingin ta'awun, mereka ingin bergotong royong dan mereka melakukan kerjasama. Saat yang bersamaan mereka ingin menguasai. Ekonomi saat itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Sementara juga sosialnya tak mau kalah dengan mereka yang sebagai kaum Ansor ini dari Aus dan Khazraj ini. Nah, ini Nabi melakukan pola kerjasama dan setiap konflik Nabi itu memberikan penyelesaian dan solusinya. Lalu Nabi bikin perjanjian namanya Piagam Madinah atau Sohifah Madinah. Itu perjanjian antar masyarakat di Madinah itu. Menarik ini Pak Kiai, karena Nabi datang di tengah polemik yang ada di kota saat itu. Dengan keragaman yang ada, suku, kemudian kelompok yang berbeda-beda ini, kemudian Nabi menawarkan satu bentuk yang itu tidak saja dalam konteks negara tetapi juga konteks agama. Nah, boleh dijelaskan Pak Kiai, konsep apa yang diberikan oleh Nabi dan itu bisa diterapkan mungkin dalam konteks Indonesia? Nah, kita ngelihat di Sohifah Madinah itu, Nabi menyebutnya sebagai perjanjian semua masyarakat Madinah. Yang kita kenal Sohifah atau chapter ya, Madinah, atau kita sebut dengan Piagam Madinah. Nah, di dalam 47 pasal yang dibuat oleh Nabi Muhammad, awalnya sempat menyebut Muhammad Rasulullah. Tapi setelah itu tidak disebut sebagai di dalamnya negara itu negara Islam, tidak disebut sebagai negara khilafah, tidak disebut dengan imamah, tetapi perjanjian pada saat itu. Yang ditekankan adalah persatuan.
kesamaan dan tentu menuju keadilan. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita bisa memahami tentang konteks konstitusi pada saat itu yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai kepala negara. Nabi harus menjamin 4 hal, yaitu keamanan, stabilitasnya, dan juga kesejahteraannya. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana Nabi itu bisa menjamin keamanan dari serangan dari luar itu. Dan ada perbatasan. Menurut ahli teori modern, ini sudah disebut dengan negara. Seperti tadi pertanyaannya Sonia, Nabi sudah establish sebagai kepala negara. Karena Nabi menjaga keamanan di serangan musuh sehingga banyak perang melawan kufar Quraisy Makkah. Pada saat bersama Nabi mengatur ketertiban melalui Sahifa Madinah itu. Mereka punya hak yang sama membela negara dan persatuan harus dijunjung tinggi. Saat yang bersama Nabi memberikan kesejahteraan karena Nabi juga melakukan perdagangan di tempat di Madinah itu. Dan ada perbatasan dan ada tentara. Maka Nabi sudah sah sebagai kepala negara. Nah, inspirasi kepala negara inilah di Madinah yang ditarik ke Indonesia. Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam dasar kita Pancasila dan konstitusi kita memang ingin menyampaikan bahwa kita etnis yang bermacam-macam sama dengan Madinah. Pluralitas tak terhindarkan satu yang keniscayaan. Tapi mengikat yang sama untuk kita mendirikan negara adalah suatu yang niscaya. Oleh karena itu, pilihan kita Pancasila adalah pilihan cerdas yang acuannya adalah kepada Piagam Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau kita bicara bagaimana berislam di dalam bentuk negara, fikih siasa seperti apa, kembali pada Rasul. Yang uswah itu Rasul, ya. Baru ashabi, ya, pada khulafaur rasyidin. Nah, berikutnya adalah penerusnya yang dijaga oleh Allah dari keliruan dan kesalahan itu Rasulullah. Bukan namanya khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah, Umayyah. Itu tidak lepas dari kesalahan dan keliruan. Nah, makanya kalau mau kita mencontoh negara Islam, kembalinya kepada negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Katanya Profesor Ahmad Sukarja, ya, yang ditulis dalam disertasinya, sekarang menjadi Profesor Guru Besar UIN, begitu juga almarhum Profesor Dr. Thohir Azhari di UI menyebutkan yang paling dekat sistem negara sekarang ini di dunia adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah. Pluralitas ada, dijamin kebebasan untuk berpendapat dan beragama, dan juga menjunjung kesatuan itu. Nah, Pak Yai, tapi kan Al-Quran, ya, seperti yang sudah kita ketahui, berisikan tentang syariat Islam yang katanya sudah lengkap, gitu ya Pak Yai. Termasuk juga bagaimana menjalin hubungan antara umat Islam dan umat non-Islam, gitu. Tapi kenapa pada akhirnya Rasulullah tetap harus membuat sebuah perjanjian antara umat Islam dan umat yang non-Islam, gitu Pak Yai? Nah, kan kita perlu mengikuti anta alamu bi umuri dunyaka. Anda harus lebih tahu tentang diri kehidupan dan duniamu dan kehidupanmu. Dalam kehidupan masyarakat ini wilayah ijtihadi. Jadi Islam, Al-Quran, hadis tidak pernah memastikan tentang bentuk negara. Tapi yang dipastikan adanya keadilan. Makanya Al-Ghazali menyebutkan tabqa, ya, ad-daulatul adilatu walau kanat kafiratan wa tafna ad-daulatul zalimatu walau kanat muslimatan. Jadi sebuah negara yang bisa menjamin keadilan, meskipun itu banyak orang kafir, non-muslimnya banyak, itu akan tetap terlestari kalau negara itu adil. Tapi negara yang penduduknya mayoritas muslim, tapi tidak ada keadilan, akan hancur. Nah, oleh karena itu, karena kita muaranya pada keadilan, maka bentuk negara di dalam Islam, dalam Al-Quran tidak dipastikan. Tapi bentuk apapun yang penting bisa menjamin keadilan. Oleh karena itu, ketika Nabi nyampe di Madinah, yang terdiri dari negara suku, ya, beda dengan di Yaman pada waktu itu, negara kota. Maka ini negara suku yang terdiri dari suku-suku. Nabi yang perlu pertama lakukan adalah bagaimana menyatukan suku-suku ini. Dan ini tidak menyalai terhadap hadis. Jadi implementasi itu bisa kondisional. Hadis menyebutkan al-muslimuna inda syurutihim, umat Islam itu harus terikat dengan perjanjiannya, konsensusnya. Nah, oleh karena itu Nabi yang pertama melakukan konsensus. Dan itu konsensusnya antara Muslim, ya, Yahudi, kelompok pagan, ya, kelompok yang tidak beragama pun oleh Nabi diikat dalam sebuah negara. Jadi negara Islam itu tidak berarti semuanya penduduknya Muslim, tetapi negara yang bisa menjamin keadilan dan pluralitas sebuah keniscayaan. Karena Allah sudah berfirman itu.
Kalau Allah mau menghendaki jadi satu, tapi Allah menghendaki kita menjadi banyak, bermacam-macam. Berarti dinamika dan kebinekaan suatu yang niscaya. Dan di situ diwadai oleh Rasulullah SAW melalui perjanjian Piagam Madinah ini. Nah, di perjanjian inilah menjadi titik tolak bagaimana Nabi memimpin Madinah, dan konstitusinya adalah Shahifah Madinah itu. Itu teringat Pak Kiai, salah satu kaedah yang berbunyi al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa konsensus yang masih disepakati oleh kita bersama tidak bisa digantikan atau dibatalkan oleh konsensus yang sebenarnya belum bisa kita aplikasikan dalam konteks secara majemuk seperti di Indonesia. Nah, menarik seperti yang Pak Kiai katakan tadi, bahwa Nabi membuat satu kesepakatan yang itu tidak menyalahi baik dalam ajaran agama yang dari kalangan Islam, begitu juga dengan kalangan yang lainnya. Nah, tetapi pada faktanya Pak Kiai, di Indonesia ini masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa Indonesia belum menerapkan syariat Islam secara kafah, sebagaimana yang tadi juga ditanyakan oleh rekan saya. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai terhadap berbagai macam sistem yang ada, baik khilafah, imamah, kemudian mulukiyah dan lain sebagainya? Apakah Indonesia sudah bisa kita sebut sebagai negara Islam perspektif Piagam Madinah, Pak Kiai? Di Indonesia itu khilafah, ya imamah, ya Indonesia juga ada riasah, ya, tapi tidak kerajaan. Jadi dalam arti lughatan kepemimpinan kita ada. Dan saya menyebutkan Indonesia sudah Islami. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat itu bukan negaranya yang salah, tapi oknumnya. Memang di zaman Nabi nggak ada maksiat juga. Tapi yang bisa kita lihat adalah konstitusinya. Tidak ada konstitusi di situ yang melarang kebebasan beragama. Di dalam konstitusi itu nggak ada yang melarang kebebasan berpendapat, tapi bertanggung jawab. Tidak ada yang melarang untuk kebebasan beragama, tapi jangan menciderai agama lain. Di dalam konstitusi itu memberikan keamanan dari serangan luar dan ketertiban di dalamnya. Itu terpenuhi. Nah, ketika kita sudah sepakat seperti ini, konsensus kita berpancasila, maka model khilafah, model imamah, imaraj, mulukiyah, riasah yang lain selain NKRI itu tertolak dengan sendirinya. Jadi contoh gini nih, Mas Makmoni milenial kalau nyari jodoh. Kalau Anda yang masih jomblo, ya, kalau laki masih bisa 2 atau lebih asalkan berani kan gitu. Sonia lah ya, Sonia. Kalau bujang Sonia boleh dilamar. Boleh juga kita deketin. Untuk apa? Untuk dilamar oleh Sonia. Dia free. Tapi ketika Sonia sudah dilamar orang, menikah dengan yang lain, maka lamaran yang lain tertolak dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia sudah milik orang, sudah ada janji dengan orang. Bentuk adalah mitsaqon ghalidho, pernikahan dengan orang lain. Maka tertolak cinta yang masuk kepada Sonia. Kenapa? Sudah ada janji. Tapi selama dia masih belum ada janji, boleh. Nah, Sambang Indonesia, dulu ketika tadi Sonia menyampaikan pengantar awal, ada Piagam Jakarta, ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama. Dalam proses ketika membuat itu, boleh saja mengusulkan. Tapi ketika konsensus ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh ditambah lagi, karena udah konsensus. Tertolak, mau model khilafah tertolak, imamah tertolak, imarot tertolak. Karena kita sudah ada kesepakatan, maka tertolak dengan sendirinya yang luar itu. Maka kalau yang dia melakukan pemaksaan terhadap konsensus kita sebut bughot. Ya, pembangkangan dia. Dulu pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, ya, orang-orang di Bani Quraidah itu melakukan indikasi pembangkangan kepada Rasulullah. Dia berkolaborasi dengan kufar Quraisy untuk menyerang Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengutus para sahabat agar mereka kembali ke negara Madinah, kembali pada NKRI. Nah, yang itu melahirkan pada hadis ketika Nabi menyebutkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kau salat asar kecuali Bani Quraidah. Kemudian sahabat itu berangkat, ternyata nyampe di kampung Quraidah sampai Isya. Ada yang sholat di perjalanan karena asar mau habis. Ada yang ngikutin Nabi, tidak sholat asar kecuali nyampe di Bani Quraidah. Ketika sahabat datang pada Nabi menyampaikan bahwa Bani Quraidah sudah kembali pada NKRI, lalu sahabat mengatakan, tapi ada satu ya Rasul. Sementara Rasul menyampaikan wajib sholat pada waktunya, tapi ketika Rasul tadi kita mau berangkat menyampaikan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah.
oleh Rasul apa? Walam yu'annif ahadam minhum. Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Ada yang tekstual, ngikutin sholat asarnya di kampung Quraisy sampai waktu Isya. Ada yang substansial, bahwa perintah Nabi suruh sholat asar sebelum di Bani Quraidah, karena biar cepat-cepat sebelum maghrib sudah nyampe di kampung Quraidah. Ada yang substansial, tapi dua-duanya oleh Nabi tidak disalahkan. Itu yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, yadullu annahu la yukallafu syahsun illa bima fuhima minasyari illam yakun an hawa. Kita boleh melaksanakan apa yang dipahami dari syariat sesuai pemahaman kita, tidak dipaksa di luar pemahaman kita. Kalau memang ketepatan salah, tidak apa-apa, asalkan illam yakun an hawa, asalkan bukan karena hawa nafsu, dan berhasil tanpa harus Nabi itu berperang, dia kembali ke pangkuan negara kesatuan, kalau di Kesatuan Republik Madinah, kira-kira begitu. NKRM itu. Jadi kita NKRI, dia NKRM, kira gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi Piagam Madinah ini jadi seperti contoh awal adanya toleransi dan juga kerjasama atau gotong royong antar umat beragama. Nah, ini membuktikan bahwa Islam itu sebenarnya sudah mendahului dunia Barat dalam hal toleransi, bahkan sebelum hal itu ditemukan oleh dunia Barat. Gimana menurut Pak Kiai ini atas pandangan tersebut? Iya kan gini, kita memaknai toleransi itu, kita memahami orang lain yang berbeda dengan kita tanpa mengganggu pada mereka. Jadi kita memahami perbedaan kita, perbedaan keyakinan kita, itu toleransi. Tidak berarti kita ikut berpartisipasi. Jadi kalau kita memangnya ada teman yang agamanya berbeda sama kita, lalu mereka ke gereja, mereka ke pura, saya mentoleransi ke dia. Waktunya sembahyang, dia memeluk agamanya, kita nggak mengganggu, itu toleransi. Tapi tidak berarti toleransi kami ikut sholat di gereja, ya, ikut sembahyang di pura, itu namanya partisipasi. Jadi toleransi itu memahami perbedaan. Nabi pada saat di Madinah begitu, lakum dinukum waliyadin, ya, disebutkan di dalam di pasalnya itu innahum ummatun wahidatun min duninas, umat yang satu. Innal yahuda ma'al mu'minina ma damu yuharibun. Jadi orang Yahudi, orang mukmin itu yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin. Jadi orang Yahudi, orang mukmin sama-sama memberikan infak untuk apa? Memerangi orang-orang yang masuk kepada mengganggu pada Madinah, madamu muharibin. Nah, kita juga sama toleransi begitu. Kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam agama, Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Konghucu, bahkan ada kepercayaan Buddha dan kepercayaan itu diakomodir. Tetapi mereka berdiri pada agamanya masing-masing dan mereka menyembah dan juga beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi tanpa kita juga menudai agama lain dan tidak perlu kita berpartisipasi ibadah seperti agama lain. Jadi sama, posisinya adalah di tengah. Jangan sampai memaknai kita toleransi itu dengan mereka tanpa agama. Bukan jangan memaknai bahwa toleransi itu artinya kita ngikutin agamanya. Sekarang kamu sholat ke masjid, besok saya sembahyang di pura, itu bukan itu gitu loh. Ini banyak orang yang salah paham, saking toleransinya sampai dia partisipasi. Saking antipatinya terhadap toleransi sampai membenci karena beda keyakinan. Kita nggak boleh membenci, malah kita harus sayangi. Kalau kita yakin bahwa Islam yang benar, kita baik-baik ajak pada Islam, bukan karena benci. Sayang dia biar masuk surga bareng-bareng. Jangan sampai kita mau masuk surga sendirian. Ini kan arduhas samawati yang luasnya selangit dan bumi ini. Masuk surga sendirian. Kalau sakit pinggang siapa yang mijetin? Kesepian di situ. Jadi kita perlu rame-rame ngajak ke surga. Jadi kalau dakwah itu nggak ada kebencian dalam Islam. Sayang biar kita bareng-bareng selamat. Makanya kalau kita dengan marah-marah, dia pasti bukan karakter Islam. Lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi halus. Jadi sayang kalau saya ngajak, yuk sholat. Saya marah Anda karena nggak sholat. Jangan, saya itu sayang biar Anda sama-sama masuk surga. Kalau ada orang sesat, kita luruskan, bukan benci pada dia, sayang nanti oleh Allah dia masuk neraka. Biar masuk surga bareng-bareng. Jangan sebaliknya, yang sudah muslim dikafir-kafir ini. Kan namanya orang mau masuk surga dikeluarin, suruh masuk neraka kan gitu. Karena memang faktanya kita lihat sekarang orang itu
memahami toleransi dengan makna justifikasi, bahwa kalau dia harus disebut orang bertoleransi harus ikut beribadah di tempat agama orang lain. Nah, ini fakta yang kita lihat Pak Kiai. Tapi kalau kita melihat apa yang telah disampaikan Pak Kiai tentang Piagam Madinah tadi, nilai-nilai itu sudah sangat maju, baik dari toleransi, kerukunannya dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita sebagai anak milenial Pak Kiai bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Piagam Madinah itu untuk konteks kekinian yang masyarakat khususnya kaum milenial itu tidak membaca secara utuh yang terdapat di dalam Piagam Madinah itu? Ya, pertama kita harus menyampaikan pahlawan itu ada yang ke medan perang, ada pahlawan tidak di medan perang. Kemarin baru kita mendengarkan orang-orang yang mendapatkan gelar kepahlawanan atau anugerah kepahlawanan. Ada yang memang ikut perang sampai gugur di medan perang, ada yang memang karena mengisi kemerdekaan. Maka teman-teman milenial untuk mengimplementasikan Piagam Madinah, gerakkan dulu dalam hatinya jiwa kepahlawanan. Apa itu jiwa kepahlawanan yang paling utama? Adalah mau mengorbankan apa yang dimiliki dari yang terbaik yang kita punya untuk kebaikan orang banyak. Jadi selama kita punya kepekaan sosial, itu adalah bagian dari embrio kita punya kepahlawanan. Kita mau memikirkan masyarakat, memikirkan kemaslahatan untuk kepentingan apa? Kepentingan umum, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Contoh yang kecil-kecil saja barangkali. Kalau dulu orang perang kan mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya, mati di medan perang. Sekarang kita nggak mati di medan perang, tapi apa? Kadang-kadang mengorbankan keluarga, nggak banyak di rumah, tapi apa? Memperbaiki masyarakat. Lalu kita bagaimana kita berkiprah di masyarakat. Jadi milenial ini bagaimana didorong, pertama adalah kepahlawanan, peka sosial, dan mau peduli pada orang lain. Termasuk adalah peduli terhadap NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang banyak seringkali masih dianggap tidak islami. Masih dianggap ini negara kufur, negara kufar. Dianggap ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal yang membuat ini adalah para ulama. Nah, bisa nggak mengembalikan ini kepada NKRI sebagaimana dulu kita meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang? Sekarang kita adalah mempertahankan kemerdekaan ini untuk apa? Warisan para ulama. Warisan founding fathers kita, para pahlawan kita jaga keutuhan ini. Itu pahlawan juga. Paling nanti kalau kita ada sebuah kerja-kerja keras, kerja-kerja besar, kalau mau diusulkan, baru diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tapi kerjanya apa? Jadi ada kepahlawanan yang dibuat oleh kita, yang dilakukan oleh kita. Nah sekarang umpamanya berkenaan dengan kemiskinan. Bisa nggak kita berperan mencari solusi tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan? Sekarang kita masih umpamanya ketergantungan secara ekonomi. Pangan kita masih belum mandiri, apalagi berdaulat. Jadi kalau mandiri itu kan ketersediaannya pangan meskipun untuk impor. Tapi kalau daulat, ketersediaan pangan dan kita sudah bisa memproduksi sendiri. Nah sekarang kebutuhan-kebutuhan kita bisa nggak kita gerakkan? Kita bisa menggerakkan UMKM berbasis pesantren, UMKM berbasis komunitas muslim, majelis taklim dan sebagainya. Itu adalah kepahlawanan menjaga NKRI. Lalu kita juga bisa mendorong untuk mengisi dan juga menutupi dari kekurangan-kekurangan yang dialami oleh NKRI ini. Nah kalau milenial mau peduli di situ, sekarang zamannya revolusi industri 4.0 itu bisa nggak? Dia bisa menciptakan hal yang baru, ya dari pesantren online, dari komunitas online itu bisa dikembangkan bahwa kita mengisi medsos dengan yang baik-baik, memberikan pembanding narasi-narasi yang anti NKRI dengan narasi yang memperkokoh NKRI. Itu ada kepahlawanan karena dari warisan para pahlawan kita jaga sekuat-kuatnya. Disinilah nilainya kita untuk teman-teman milenial ya sebangsa Makmun dan Sonia itu bisa bangkit di masyarakat dengan pola baru dan kepahlawanan di era yang baru gitu. Dan untuk meluruskan mispersepsi antara yang sudah ada di antara masyarakat gitu ya Pak Yai ya. Kan banyak yang menganggap bahwa perbedaan suku, perbedaan agama itu tuh sudah menjadi halangan bagi berdirinya sebuah negara yang islami. Apakah menurut Pak Yai
multikultural itu menghalangi berdirinya sebuah negara yang Islami atau bagaimana Pak Yai? Malah sebaliknya, multikultural itu dalam masyarakat modern satu keniscayaan. Seperti yang sudah tadi Pak Yai sebutkan. Disampaikan nggak? Iya. Kalau dulu mungkin masih bisa kita mengklaster, tapi di dunia global itu udah nggak mungkin kita tidak multikultural. Sekarang banyak kita citizen city namanya ya. Jadi kita ini sudah satu dari kota ke kota. Kalau nggak karena pandemi COVID itu kan udah biasa. Pagi kita makan siang di Singapura, ya kan? Sore sudah bisa di Hong Kong, malam kita sudah bisa di Saudi. Jadi kita udah biasa. Kalau saya pernah keliling Eropa, malam saya di Jerman, pagi saya sudah di Wina, ya kan gitu. Nah, lalu lompat lagi, saya paginya sudah di Paris, gitu. Jadi sebenarnya kita ini sudah biasa dari kota ke kota. Oleh karena itu, pernikahan pun juga begitu. Sekarang pernikahan juga sudah lintas, sudah nggak ada lagi umumnya berkenaan dengan orang mana, orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, tidak. Cocok nikah. Di mana mau dia tinggal, terserah dia. Nikah sekarang bisa di Jakarta, mau tinggal di Malang, mau tinggal di Papua, itu nggak ada halangan bagi kita. Oleh karena itu menurut saya pluralitas kita, kebinekaan kita, sebuah keniscayaan yang perlu kita gali adalah dan kita giring adalah menjadi tunggal ika. Jangan sampai binika itu terus menjadi bineka terus tanpa tunggal ika. Nah, kita harus dorong ini menjadi satu kesatuan. Maka pemuda dulu menjadi pelopornya, jadi Sumpah Pemuda, menjadi dasar ketika kita harus meraih kemerdekaan itu. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya kepada kita semua. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. Nah, pertama bahwa ikatan suci kita di dalam bernegara, konsensus kita bersama, Pancasila itu harus kita jaga. Memang mempertahankan lebih sulit dibandingkan mendaftar atau memulai segala sesuatu. Nah, yang terakhir, Pak Kiai tadi sudah mengajak kita para milenial untuk mempertahankan dengan berbagai macam cara dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Piagam Madinah sesuai konteks kekinian. Ya, kita berharap milenial itu bisa menyampaikan bahwa pembentukan negara berdasarkan Pancasila itu bukan ngawur, bukan tidak ada dalil. Ya, para ulama seperti Kiai Wahid Hasyim sebagai penyiap untuk kemerdekaan ini berdasarkan ilmu agama. Ketika dia membela tanah air, membela tanah tempat sujud, air adalah untuk bersuci. Oleh karena itu, hubbul waton minal iman, cinta negara bagian dari iman, itu implementasinya adalah membangun negara ini, memelihara negara kesatuan ini. Dan pastinya ketika kita bicara cinta tanah air, ada ngikutin Rasulullah. Ketika Rasulullah nyampe di Madinah, Nabi juga berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, berikan kami cinta pada Madinah sebagaimana cintanya kami ke Mekah. Ketika Nabi pada Fathu Mekah tahun 8 Hijriah itu nyampe di Mekah, berdoa di depan Ka'bah dan berkata kepada Ka'bah, ma'at ya buki wa ma'uhudbuki ilayya laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu ghairu ma kharajtu min hadal Makkah, min hadhil Makkah. Jadi ketika Nabi mengatakan kalau tidak karena betapa bagusnya Mekah, betapa hebatnya Mekah, betapa cintaku pada Mekah, laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu ma sakantu ghairak. Kalau tidak karena aku ini terusir oleh kaumku, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain. Jadi cinta negara itu adalah implementasinya membela negara itu adalah menjaga warisan, menjaga kemerdekaan dan membangun negara ini. Saya pikir pesan itu hal-hal yang perlu diteruskan oleh Makmun dengan Sonia kepada kalangan milenial ini. Masya Allah, kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Kiai Khalil Nafis. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin cukup Mbak Sonia? Cukup, insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya dari Milenial Bertanya, Kiai Menjawab. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Maisa Sani Alam-Rahman dengan rekan saya Muhammad Mamun Rosid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program